Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada kami setiap hari, Tuhan. Engkau telah memberikan kami rezeki, kesehatan, makanan, pakaian, dan tempat tinggal kami yang secukupnya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tak lupa juga kami ingin berdoa juga untuk orang-orang lain yang belum seberuntung kami, Tuhan. Kiranya Engkau juga berikan rezeki pada mereka, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau beri siapkan hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Anti Iren, boleh tolong aku jadiin host lagi? Belum bisa. Yang ini. Yang nggak ada gambarnya, Ren. Udah. Tunggu. Tunggu siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Siapa, ayo? Tentang apa firman Tuhan minggu lalu? Siapa? Bang Kenan masih ingat nggak? Tentang apa ya? Minggu lalu. Apa, Bang? Ceritanya minggu lalu tentang siapa? Itu loh yang tinggi-tinggi. Apa ya? Menara Babel? Pintar, good. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu, siapa yang masih ingat? Kalau belum ingat berarti kita baca sama-sama ya. Nah, kita baca sama-sama ya. Dari Kisah Para Rasul dulu ya. Ayo, semua mic-nya boleh dibuka. Kita baca ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 5. Kepada Allah dari kepada manusia. Ya, diambil dari Kisah Para Rasul ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, bentuk ketaatan kita selain kita dengar-dengaran kepada orang tua, selain kita ikut nasihat orang tua dan juga Tuhan Yesus, salah satunya bentuk ketaatan kita adalah berdoa. Nah, hari ini Aunty Olia mau sharing firman Tuhan mengenai diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nanti kalian di rumah bisa baca ya, sama-sama bareng adik, kakak, dan juga orang tua.
mengenai kisah Daniel 6 ayat 1-29. Ini bercerita tentang gua singa. Wih, kenapa Daniel ya sampai masuk ke dalam gua singa ya? Nah, jadi pada zaman itu ada seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius ini mengangkat 120 wakil-wakil raja dan juga 3 pejabat tinggi kerajaan. Salah satu pejabat tinggi kerajaan bernama siapa, Dedek? Bernama Daniel. Nah, Daniel ini, firman Tuhan berkata, Daniel ini orang yang senang sekali berdoa. Dia selalu melakukan hidup yang benar dan setia terhadap Tuhan Yesus maupun raja. Nah, sebab itu Raja Darius berencana menjadikan Daniel ini menjadi yang paling tinggi di antara semuanya. Baik yang 120 wakil raja tadi maupun yang 2 lainnya. Nah, Daniel ini rencananya mau dijadikan pejabat yang paling tinggi. Nah, mendengar hal itu, timbullah rasa iri hati dari orang-orang lain, dari wakil raja, dari pejabat lainnya. Timbul rasa iri, kok kenapa Daniel ya yang dijadikan pejabat tinggi lainnya melebihi dari yang lainnya. Nah, maka karena ada iri hati, maka mereka menyusun satu rencana untuk menjatuhkan Daniel. Jadi mereka mencari-cari kesalahannya Daniel. Apa ya? Nah, karena firman Tuhan berkata Daniel ini setia, Daniel ini hidupnya benar, maka tidak ada ditemukan kesalahan dari Daniel. Tapi, nah, mereka yang namanya orang sudah iri, pasti ada aja yang benar dijadikan kesalahan. Nah, mereka mereka berkata bahwa tidak ada yang salah dalam Daniel kecuali dalam hal beribadahnya kepada Tuhan. Nah, maka karena beribadahnya kepada Tuhan, maka yang lainnya itu datang kepada Raja Darius. Mereka membujuk Raja Darius untuk membuat undang-undang atau peraturan. Nah, peraturannya itu berkata, barang siapa dalam 30 hari tidak datang menyembah kepada raja atau tidak datang kepada raja, maka mereka akan dihukum. Hukumannya apa, adik-adik? Masuk ke dalam gua singa. Nah, jadi dalam 30 hari, barang siapa yang datang kepada Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka, ataupun kepada manusia, dan bukan kepada raja, kalau ketahuan, akan dimasukkan ke dalam goa singa. Nah, pada saat itu, ketika yang lainnya itu datang menghadap Raja Darius, Daniel ini nggak ikut. Makanya mereka ada rencana untuk kasih tahu, ini loh ada peraturan baru nih yang raja setuju bahwa tidak boleh datang kepada Allah lain ataupun kepada manusia kecuali raja, dan hukumannya adalah masuk ke dalam gua singa. Akhirnya karena Daniel nggak ada, Daniel kemana ya? Kok nggak ada gitu? Kan mereka kan pada ngumpul, kenapa Daniel nggak ada ya? Nah, mereka akhirnya datang ke tempatnya Daniel. Didapatinya Daniel sedang berdoa. Daniel berdoa kepada Allahnya. Nah, firman Tuhan berkata, dalam 1 hari 3 kali Daniel itu berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Nah, waktu mereka datang, mereka melihat Daniel ini lagi berdoa kepada Tuhan, kepada Allahnya. Nah, karena peraturan sudah dibuat, jadi ketahuanlah Daniel tidak datang kepada raja. Dan akhirnya
pejabat tinggi lainnya itu datang kepada Raja Darius dan melaporkan Daniel. Raja-raja, ini ketahuan nih si Daniel nih malah berdoa kepada Allahnya bukan kepada raja, bukan datang kepada raja. Nah, pada saat itu kalau peraturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh raja itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihapuskan kembali. Maka dengar hal itu, sedihlah Raja Darius. Raja Darius mencari-cari segala cara untuk melepaskan Daniel, tapi nggak bisa karena peraturannya sudah dibuat. Nah, Raja Darius sedih kenapa? Karena Daniel, orang yang dikasihinya, akan masuk ke dalam gua singa. Nah, akhirnya Raja nggak bisa berbuat apa-apa, masuklah Daniel ke dalam gua singa. Raja berkata, kiranya Tuhanmu, kiranya Allahmu yang engkau sembah, itu menyelamatkan engkau dari gua singa. Setelah peristiwa itu, Raja merasa sedih sekali. Raja khawatir. Aduh, Daniel gimana ya? Gitu. Raja nggak mau. Raja ingin menyendiri dan Raja tidak mau dihibur oleh siapa-siapa. Raja menolak orang yang datang kepada Raja karena Raja lagi sedih. Orang yang dia kasihi itu ada di dalam gua singa. Nah, akhirnya keesokan harinya setelah fajar menyingsing, cepat-cepat Raja datang. Raja bangun. Kemudian Raja sampai di mulut gua, Raja panggil Daniel. Daniel, Daniel. Ada jawaban dari dalam. Ya Raja, kekalah tuanku. Wah, berarti Daniel masih hidup adik-adik. Nah, kok bisa ya? Kok bisa Daniel tuh masih hidup ya adik-adik ya? Nah, dari Daniel sendiri berkata, Tuhanlah yang mengirimkan malaikat untuk mengatupkan mulut singa. Nah, jadi Tuhan membuat pertolongan untuk Daniel dalam situasi sulit. Tuhan kirimkan malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Mengatupkan itu menutup mulut singa. Jadi singa-singa yang lapar, adik-adik ya, nah itu karena Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya, penolongnya, mujizatnya, pertolongan Tuhan, maka mulut-mulut singa itu jadi ditutup. Jadi Daniel ya aman-aman aja. Nah, sehingga Raja senang, Raja bersukacita. Akhirnya dengan peristiwa itu Daniel dikeluarkan dari gua singa. Nah, orang-orang yang jahat terhadap Daniel justru sebaliknya dimasukkan ke dalam gua singa. Bukan hanya mereka aja. Firman Tuhan berkata, istri-istri, anak-anak. Nah, jadi satu keluarga itu Raja masukkan ke dalam gua singa karena sudah berbuat jahat terhadap Darius. Nah, firman Tuhan berkata lagi, belum sampai di dasar gua, singa itu udah makan mereka semua. Jadi mereka mati. Ya. Nah, dari peristiwa ini, Raja Darius mengeluarkan perintah lagi, mengeluarkan peraturan lagi, biar semua rakyat di kerajaannya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Karena apa? Karena Allahnya Daniel yang sudah menolong Daniel adalah Allah yang hidup. Allah yang membela Daniel waktu di dalam gua singa. Nah, adik-adik bangga nggak punya Allah yang hidup? Tuhan Yesus yang hidup. Nah, kita harus bangga ya. Kita harus bersukacita karena Tuhannya Daniel itu Tuhan kita juga. Tidak pernah berubah. Tuhannya sama. Yang ada di zaman Daniel, menolong Daniel dalam gua singa, Tuhan Yesus yang sama, Allah yang sama, yang akan menolong kita sekarang dan akan datang. Ya, nah jadi dari peristiwa ini, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Allahnya Daniel yang dipermuliakan. Nah, dalam peristiwa ini, adik-adik, kita mau belajar dari Daniel.
Nah, apa yang kita bisa belajar dari Daniel? Pertama, Daniel itu selalu tekun dalam doa. Nah, Alkitab berkata dalam satu hari itu 3 kali. Kayak minum obat ya adik-adik ya. 3 kali dia berdoa. Masuk di kamar, dia berlutut, dia berdoa, memuji Allahnya. Nah, siapa di sini yang bangun tidur langsung bangun? Ayo. Siapa di sini yang bangun tidur? Aduh, aku terlambat sekolah nih. Aduh, PR aku belum dibuat nih. Aduh, aku lapar nih. Ayo, siapa? Nah, mulai hari ini, belajar dari Daniel, adik-adik. Jangan lupa berdoa ya. Bangun tidur kita berdoa. Sebelum makan pasti kita berdoa. Nah, mau pergi jalan-jalan, jangan lupa kita berdoa juga. Kalau lagi hadapi ujian, ulangan, exam, ataupun PR yang kita nggak ngerti, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, berikan saya hikmat, berikan kami hikmat, saya nggak ngerti Tuhan. Nah, nanti Tuhan yang kasih pengertian. Ya, kalau misalnya ada dalam situasi teman-teman yang membuat kesel misalnya, teman-teman yang curang, kita lihat teman-teman curang. Nah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong kami, beri kami kekuatan Tuhan. Atau misalnya kita lihat orang tua lagi susah, orang tua lagi sedih, ya, kita mau belajar berdoa untuk mereka. Atau ada yang sakit misalnya dalam keluarga kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Nah, jadi adik-adik, melalui kisah Daniel ini, kita berdoa ya. Jangan lupa berdoa, kita berubah. Ya, mungkin dulu lupa-lupa atau orang tua ingetin, Ezekiel, kamu sudah berdoa belum misalnya? Nah, ini jangan diingetin lagi, justru kita yang ingetin orang tua. Ayo kita berdoa yuk. Jadi bangun tidur, sebelum tidur atau melakukan aktivitas, kita mau berdoa dulu. Itu tandanya kita berserah sama Tuhan. Nah, kita juga mengucap syukur sama Tuhan. Jadi berdoa tuh bukan hanya minta berkat Tuhan, aku mau mobil Tuhan, aku mau mobil-mobilan, aku mau baju ini Tuhan. Nah, bukan hanya itu. Ya, kita mengucap syukur. Kita berterima kasih Tuhan Yesus, hari yang baru Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jaga sepanjang malam. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selamatkan kami dalam perjalanan. Ya, nah tugas adik-adik ke depan jangan lupa berdoa ya. Nah, nanti minggu depan Anti mau dengar siapa di sini yang sudah berdoa, yang berdoa bersama-sama orang tua atau mendoakan teman-teman mungkin atau ibu guru atau teachernya mungkin. Nah, nanti sharing ya, boleh sharing ya minggu depan ya. Nah, sebagai ayat hafalan minggu depan diambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yuk, kita baca sama-sama yuk. Kita buka mic-nya semua. Kita mau baca sama-sama ya. Ayo. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayo sekali lagi ya, mulai dari Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ya, jadi nanti minggu depan ada cerita ya, ada sharing ya. Kalian sudah berdoa, kalian berdoa buat siapa? Nanti kita sama-sama sharing ya minggu depan ya. Oke, nah firman Tuhan sudah selesai, ibadah juga sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan kita boleh ada untuk ibadah sekolah minggu ya. Yuk, kita semua tutup tutup mata, lipat tangan. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, kiranya Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami terus bertekun dalam berdoa. Tuhan, tolong kami, Tuhan Yesus, sepanjang minggu yang akan datang, berikan kami hikmat, Tuhan tolong kami dalam kami melakukan aktivitas. Berkati orang tua, berkati kakak adik kami, berkati apa yang kami lakukan, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk hari ini, Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang ikut dalam sekolah minggu. Berkati juga Anti Iren, Anti Maya, Tuhan, yang sudah ikut juga dalam sekolah minggu. Kembalikan kami minggu depan untuk kami beribadah kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ucapan syukur kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sampai ketemu Minggu. minggu depan.